Halo semuanya, kita berjumpa kembali di Globox Maths Channel bersama Pak John. Di channel ini, saya akan membantu kalian di dalam belajar matematika, baik itu matematika tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Baiklah, di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal matriks yang ada di latihan 4, nomor 6-10, yaitu topiknya tentang determinan dan inverse matriks. Baiklah, sekarang kita mulai dengan pembahasan soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini, kita diminta menentukan determinan dari transpos matriks 3, 4, 7, 9. Kita misalkan nama matriks itu adalah A. Jadi di sini matriks A mempunyai elemen 3, 4, 7, dan 9. Kita menentukan transposnya terlebih dahulu. Kita bentuk transpos dari matriks A. Transpos matriks A itu berarti baris pertama itu dijadikan kolom yang pertama. Jadi baris yang pertama di situ adalah 3, 4. Kita tulis menjadi kolom yang pertama untuk A transposnya. 3, 4. Kemudian baris yang kedua itu kita tuliskan menjadi kolom yang kedua untuk transpos A, yaitu 7, 9. Nah, dari transpos A yang sudah terbentuk ini, maka kita diminta untuk menentukan determinannya. Jadi determinan dari transpos A itu adalah perkalian elemen di diagonal utama, yaitu 3 kali 9, dikurangi dengan perkalian elemen yang ada di diagonal samping, yaitu 4 kali 7. Jadi hasilnya adalah 27 dikurangi dengan 28. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi pilihan yang benar di situ adalah pilihan jawaban B. Bisa mengerti ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 itu diketahui matriks A, dan matriks A itu adalah matriks singular. Jadi kita tuliskan dulu matriks A-nya itu adalah X min 3, kemudian 2, kemudian X min 3, dan X. Nah, matriks A ini adalah matriks singular. Nah, kita harus ingat kembali syarat sebuah matriks adalah matriks singular itu adalah jika determinan dari matriks tersebut bernilai 0. Jadi kita cari dulu determinan dari matriks A, yaitu perkalian elemen yang ada di diagonal utama, yaitu X dikalikan X kurang 3, kemudian dikurangi dengan perkalian elemen yang ada di diagonal samping, yaitu 2 kali X dikurang 3. Nah, dari sini nilai determinan itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita lanjutkan penyelesaiannya. Di sini mempunyai X kurang 3, yang ini juga mempunyai X kurang 3. Jadi kita faktorkan keluar. Oleh karena itu menjadi X kurang 3 dikalikan dengan yang di sini tersisa X, kemudian yang di sini tersisa min 2. Ini sama dengan 0. Jadi sekarang kita mendapati yaitu X kurang 3 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 3, atau X kurang 2-nya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi nilai X yang memenuhi untuk matriks tersebut supaya menghasilkan matriks singular, maka X-nya adalah 3 atau 2. Jadi jawabannya itu adalah E. Bisa jelas ya? Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini kita diberikan 4 matriks, yaitu matriks A, B, C, dan D. Dari keempat matriks ini kita diminta menentukan matriks mana saja yang saling inverse. Baik, kita mulai selidiki matriks A. Nah, matriks A di situ elemen-elemennya adalah 5, 2, 7, 3. Nah, kalau kita mau mencari inverse dari matriks A, kita cari terlebih dahulu determinan dari matriks A. Nah, determinan dari matriks A ini adalah 5 dikalikan 3 dikurangi dengan 7 dikali 2. Jadi determinan dari matriks A itu adalah 15 dikurang 14, yaitu 1. Nah, untuk mencari A inverse, kita sudah tahu rumus inverse dari sebuah matriks adalah 1 per determinan A
karena dalam hal ini matriksnya adalah matriks A inverse, maka determinan A kemudian dikalikan dengan adjoint A. Jadi di sini A inverse-nya itu adalah 1 per determinan A tadi kan 1. Ini kita substitusikan ke sini. Oleh karena itu menjadi 1 per 1 kalikan dengan adjoint A. Mencari adjoint A, yaitu elemen yang di diagonal utama dari matriks A, 5 dan 3, itu kita tukarkan posisinya. Jadi 3, 5. Kemudian yang elemen di diagonal samping, itu semuanya dikalikan negatif 1, tetapi posisi tetap, tidak berubah. Jadi di sini menjadi min 2, kemudian yang di sini menjadi min 7. Jadi sekarang, inverse dari matriks A, itu adalah 3, min 2, min 7, 5. Nah, kalau kita perhatikan, matriks mana yang mempunyai elemen 3, min 2, min 7, dan 5? Tidak lain adalah matriks D. Oleh karena itu, matriks yang saling inverse itu adalah matriks A dan matriks D. Oleh karena itu, pilihan yang benar itu adalah pilihan jawaban B. Bisa mengerti ya? Nah, untuk matriks B dan C, di sini saya hanya akan berikan jawabannya. Untuk inverse matriks B itu adalah 3, 7, min 2, min 5. Sedangkan untuk inverse matriks C itu adalah 5, min 7, kemudian 2, min 3. Jadi kalian bisa mencoba sendiri. Apakah nanti kalian akan mendapatkan jawaban sesuai dengan yang saya berikan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 itu kita diberikan dua matriks, yaitu matriks M dan matriks N. Kemudian kita diminta untuk menentukan inverse dari M kali N. Jadi di sini kita memiliki matriks M dan N yang dikalikan. Jadi di sini saya tulis dulu matriks M-nya itu adalah 0, 1, 1, min 3, 0, 1. Kemudian dikalikan matriks N. Matriks N-nya adalah min 1, 0. Kemudian 1, min 1, 2, 3. Nah, matriks M itu adalah matriks yang berordo berapa di situ? 2 kali 3. Sedangkan matriks N itu adalah matriks yang berordo 3 kali 2. Nah, kalau kedua matriks ini dikalikan, kita lihat di sini, ini sudah sama, 3 dengan 3, ya. Dan ini biasanya kita sebutkan Cauchy Baka, ya. Jadi dua matriks bisa dikalikan kalau memenuhi aturan Cauchy Baka. Yaitu Cauchy Baka itu adalah kolom matriks kiri, banyaknya kolom di matriks kiri itu sama dengan banyaknya baris di matriks kanan. Jadi kolom di kiri sama dengan baris yang di kanan. Cauchy Baka. Nah, dari hasil perkalian 2 kali 3 dengan 3 kali 2 itu akan dihasilkan matriks yaitu yang ini. Jadi akan dihasilkan matriks 2 kali 2. Jadi dari hasil perkalian M kali N ini, nanti kita akan mempunyai matriks yang berordo 2 kali 2. Jadi di situ ada 2 baris dan 2 kolom. Jadi ada 4 elemennya. Jadi di sini saya berikan warna kuning untuk elemen yang di baris 1, kolom 1. Yang berikutnya saya berikan warna biru. Itu adalah yang di baris 1, kolom 2. Kemudian saya beri yang warna hijau. Di sini ada baris 2, kolom 1. Dan kemudian saya beri yang warna pink, yaitu baris 2, kolom 2. Jadi nanti matriksnya itu akan berordo 2 kali 2. Yaitu yang elemennya ada 4. Kuning, biru, hijau, dan pink. Ya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan keempat elemen ini? Nah, keempat elemen itu didapatkan dari perkalian dari baris matriks yang di sebelah kiri dikalikan dengan kolom dari matriks yang di kanan. Jadi bagaimana itu?
kita lihat di sini, ini kan baris matriks kiri, ini juga baris matriks kiri. Nah, ini kolom yang di matriks kanan, ini kolom yang di matriks kanan. Oke. Nah, setiap baris dikalikan dengan kolom. Jadi baris matriks kiri dikalikan dengan kolom matriks kanan. Jadi sekarang saya mulai dengan mengalihkan baris pertama dari matriks kiri dikalikan dengan kolom yang pertama matriks kanan. Jadi di sini saya beri warna kuning. Jadi baris 1 kolom 1. Maka itu tempatnya yang di warna kuning. Warna kuning ini yang di sini warna kuning itu adalah tempat baris 1 kolom 1. Jadi kita sekarang lihat bagaimana menghitungnya, yaitu 0 dikalikan min 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Oke, nah kemudian kita kalikan lagi yang baris 1 ini tadi, baris pertama matriks kiri, kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks kanan. Saya beri warna biru, jadi nanti ditempatkan di mana? Di sini, yaitu baris 1 kolom yang kedua. Jadi di sini menjadi 0 kali 0 ditambah dengan 1 kali min 1, kemudian ditambah dengan 1 kali 3. Bisa ya? Nah, baris pertama matriks kiri sudah kita kalikan dengan kedua kolom yang matriks kanan. Nah, sekarang baris kedua untuk matriks yang di sebelah kiri itu kita kalikan dengan kolom pertama, matriks yang kanan. Jadi hasilnya nanti kita tempatkan yang di warna hijau. Warna hijau ini ada tempat dari baris 2 kolom 1. Jadi sekarang kita kalikan baris kedua matriks di kiri kalikan dengan kolom pertama matriks yang di kanan. Ya. Jadi di sini menjadi min 3 dikalikan min 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kalikan dengan 2. Bisa mengerti ya? Nah, kemudian kita kalikan lagi, yaitu baris 2 kalikan dengan kolom 2. Yaitu yang warna pink, kita tempatkan di sini baris 2 kolom 2. Jadi di situ hasil perkaliannya adalah min 3 dikalikan 0 ditambah dengan 0 kalikan min 1 kemudian ditambah dengan 1 kalikan dengan 3. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan matriks hasil perkalian M kalikan dengan N. Sekarang saya tuliskan di atas ini hasilnya. Jadi MN itu sama dengan 0 kali, kita mulai dulu dari yang warna kuning. 0 kali min 1, 0. Kemudian ditambah 1 kali 1, ditambah 1 kali 2. Jadi hasilnya adalah 0 tambah 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian yang warna biru. 0 kali 0, 0. 1 kali min 1, min 1. Min 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3 berarti 2. Kemudian yang warna hijau. Yang warna hijau, min 3 kali min 1, 3. Ditambah 0, ditambah 2. 3 tambah 2. Berarti di sini adalah 5. Kemudian min 3 kali 0, 0, 0 kali min 1, 0, 1 kali 3, 3. Berarti hasilnya di sini adalah 3. Nah, sekarang ini adalah MN. Pertanyaannya adalah bukan MN, tapi pertanyaan adalah inverse dari MN. Jadi sekarang kita cari inverse dari MN. Cara mencari inverse kita harus cari determinan dari MN dulu. Jadi determinan dari MN itu sama dengan diagonal utamanya dari 3 kali 3 dikurangi dengan diagonal samping, yaitu 5 kali 2. Berarti hasilnya adalah 9 kurangi 10, yaitu min 1. Oke, nah sekarang inverse dari MN. MN ini kita inversekan, itu hasilnya 1 per determinan MN. Determinan MN dalam hal ini adalah min 1,
yang ini tadi, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian dikalikan dengan adjoint dari MN. Adjoint MN itu adalah diagonal utamanya kita pindahkan posisinya, tapi dalam hal ini sama-sama 3, jadi sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian yang diagonal samping kita kalikan dengan min 1, jadi 2 menjadi min 2, 5 menjadi min 5. Kemudian 1 per min 1 ini adalah min 1, kemudian dikalikan dengan 3 min 2, kemudian min 5 dan 3. Maka inverse dari MN itu adalah min 1-nya kita kalikan masuk menjadi min 3, min 1 kali min 2, 2, min 1 kali min 5, 5, dan min 1 kali 3 adalah min 3. Jadi jawaban yang benar inverse dari MN itu adalah pilihan C. Oke, mudah-mudahan penjelasan nomor 9 ini bisa dimengerti. Nah, sekarang kita sudah sampai di nomor terakhir, yaitu nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini, kita diberikan matriks A dan B, kemudian perkalian A inverse dengan B inverse dihasilkan C transpose. Oke, sekarang kita kerjakan. Untuk matriks A, itu elemennya adalah 2, 0, min 1, min 2. Nah, kalau kita diminta mencari inverse dari matriks A, berarti kita harus cari terlebih dahulu determinan dari matriks A. Nah, determinan dari matriks A ini adalah 2 dikali min 2, kemudian dikurangi dengan min 1 dikalikan 0. Jadi hasilnya ada negatif 4. Jadi A inverse itu adalah 1 per determinan, yaitu 1 per min 4, dikalikan dengan adjointnya A. Adjointnya A itu adalah min 2 dengan 2, yang diagonal utamanya ditukar tempatnya, kemudian di sini 0, di sini adalah 1 karena dikalikan dengan min 1. Jadi kita biarkan untuk A inverse-nya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang matriks B. Nah, matriks B itu elemennya adalah 1, min 1, 5 per 4, dan min 3 per 2. Sama, kita cari terlebih dahulu determinan dari matriks B, yaitu 1 dikalikan min 3 per 2, kemudian dikurangi dengan 5 per 4, dikalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya di sini sama dengan negatif 3 per 2, kemudian ditambah dengan 5 per 4. Jadi negatif 3 per 2-nya kita samakan penyebut menjadi per 4. Berarti menjadi negatif 6 per 4 ditambah 5 per 4. Hasilnya ada negatif 1 per 4. Nah, untuk inverse dari matriks B itu sama dengan 1 per determinan dari B, yaitu negatif 1/4 kalikan dengan adjointnya B. Adjointnya B berarti di sini negatif 3 per 2, diagonal utama kita tukar tempatnya. Kemudian yang diagonal samping kita kalikan negatif 1. Maka di sini menjadi 1, di sini menjadi negatif 5 per 4. Oke, jadi di sini kita lanjutkan lagi menjadi negatif 4 dikalikan min 3 per 2, 1, min 5 per 4, 1. Maka B inverse-nya hasilnya itu adalah min 4 kalikan min 3 per 2. Hasilnya adalah 6. Min 4 kalikan 1. Min 4. Min 4 dikalikan min 5 per 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian min 4 dikalikan 1. Hasilnya adalah min 4. Ini adalah B inverse. Bisa mengerti ya? Nah, sekarang di soal diberitahukan bahwa A inverse dikalikan dengan B inverse, ya, ini dikali A inverse dikalikan dengan B inverse, itu hasilnya adalah C transpose. Nah, kita kalikan sekarang. A inverse-nya adalah, kita gambar dulu garisnya supaya tidak tercampur. Nah, A inverse-nya itu adalah negatif 1/4
min 2, 0, kemudian 1, 2, dikalikan dengan B inverse-nya. B inverse tadi apa? 6, kemudian min 4, kemudian 5, kemudian min 4. Oke, nah ini negatif seperempatnya jangan dikalikan masuk terlebih dahulu ke min 2, 0, 1, 2 itu. Tapi kita kalikan dulu matriks dengan matriksnya dulu supaya gampang. Supaya kita nantinya tidak bekerja dalam pecahan. Jadi min 1/4 kali. Nah di sini baris kalikan kolom. Jadi min 2 kali 6 ditambah 0 kali 5. Jadi baris 1 kalikan kolom 1. Ya, jadi min 2 kali 6 adalah min 12 ditambah dengan 0 kali 5. 0. Jadi di sini adalah min 12. Nah, kemudian sekarang kita kerja untuk yang baris 1 kalikan dengan kolom 2. Baris 1 kalikan dengan kolom yang kedua ini. Jadi kita dapatkan min 2 kali min 4 adalah 8. 0 kali min 4 adalah 0. Jadi hasilnya di sini adalah 8. Bisa mengerti ya? Nah, kemudian sekarang kita kerja lagi untuk yang baris 2 kalikan dengan kolom yang pertama. Jadi 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 5, 10. Berarti hasilnya adalah 6 tambah 10, 16. Kemudian 1 kali min 4 adalah min 4 ditambah 2 kali min 4, min 8. Jadi min 4 ditambah min 8, yaitu min 12. Dari sini kita dapatkan, kita kalikan masuk. Min 1/4 kali min 12 adalah 3. Kemudian min 1/4 kali 8 itu adalah min 2. Kemudian min 1/4 kali 16 itu adalah min 4. Dan min 1/4 kalikan min 12 itu adalah 3. Nah, ini adalah C transpose. Sedangkan pertanyaannya adalah C. Nah, C itu tidak lain adalah C transpose, kemudian kita transpose lagi. Jadi di sini baris pertama dari C transpose itu menjadi kolom pertama untuk C. Jadi di situ baris pertamanya 3 min 2 kita letakkan di kolom pertama menjadi 3 min 2. Kemudian baris kedua yang min 43 di C transpose itu menjadi kolom kedua menjadi min 43 untuk matriks C. Jadi di sini jawaban yang benar di pilihannya itu adalah pilihan A. Bisa mengerti ya? Jadi kita sudah menyelesaikan soal nomor 6 sampai 10 di video ini. Silahkan subscribe, kemudian aktifkan notifikasi atau loncengnya, dan silakan komen, dan kemudian silakan kalian like dan share kepada teman-teman sehingga video ini juga bisa berguna bagi teman-teman kalian yang lainnya.